Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 903, Gu Abadi menempati tubuh Huo Lei tidak menyadari ada yang aneh pada Bai Ruo. Walaupun Ji Fei menyadarinya, dia hanya berpikir bahwa dia sedang kesal dan terganggu, dan tidak terlalu ambil pusing. Kalian sibuk, Bai Ruo selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Ji Fei dan berkata, "Katakan pada istrimu untuk tidak berkeliaran di kota Feng Huang. Keluarga Lin pasti ingin membunuhnya sekarang." Bai Ruo pergi tanpa menunggu Ji Fei bereaksi. Ji Fei menatap punggung Bai Ruo dan merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia membawa Holly ke atas tanpa mencari kamar. Terlepas dari apakah benar-benar tidak ada kamar seperti yang dikatakan Bai Ruo, Ji Fei tidak akan pernah menemukan kamar untuk Huo Lei. Di tempat seperti ini, hanya dengan bersamanya dia bisa memastikan keselamatan Huo Lei. Bagaimanapun racun ada di mana-mana, Huo Lei memasuki kamar dan hanya melihat tempat tidur ganda. Wajahnya memerah dan dia berdiri tegak dan bahkan mengepalkan kakinya. Dia panik. Mungkinkah? Kota Phoenix sangat istimewa. Kamu, aku, dan Phoenix, kita tinggal di ruangan yang sama demi keselamatan. Ji Fei telah mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Huo Lei tersipu dan mengangguk. Mendengar bahwa Feng Huang juga tinggal di kamar itu, aku merasa jauh lebih tenang. Tetapi tak lama kemudian pikiran lain muncul di benakku. Bukankah banyak pria yang menyukai banyak wanita? Sekarang hanya ada satu tempat tidur ganda di kamar. Mungkinkah Ji Fei juga punya hobi ini? Saya mulai panik. Ji Fei mengabaikan pikiran Huo Lei dan menunggu. Karena tidak mungkin Bai Song dan Feng Huang tidak menemukan informasi apapun. Dan yang lebih penting, Long Meiying tidak muncul. Jika dia tidak muncul, pasti ada sesuatu yang rumit tentang masalah ini. Ini juga alasan mengapa Ji Fei relatif tenang. Ada dua orang di ruangan itu. Huo Lei tenggelam dalam pikirannya. Wajahnya memerah dan panas, dan dia sangat gugup. Ji Fei telah memejamkan matanya, seolah-olah dia tertidur. Feng Huang berjalan di sekitar kota Feng Huang dan bahkan di sekitar wilayah keluarga Lin. Keluarga Lin saat ini sedang mempersiapkan pemakaman. Mereka sangat sibuk di dalam dan luar rumah, dan ada banyak kesedihan di udara. Kali ini keluarga Lin menderita kerugian besar, bahkan anak tunggalnya pun tiada. Feng Huang tahu bahwa kejadian ini pasti membuat keluarga Lin sangat marah, dan mereka pasti ingin membunuhnya dengan cara apapun. Namun mengapa tidak mengambil tindakan? Dia bahkan sengaja muncul di pintu rumah keluarga Lin beberapa kali. Orang-orang yang dipukulinya melihatnya dan keluar masuk beberapa kali, jelas-jelas melapor. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan, jadi dia harus berbalik dan kembali ke desa Bai Sui. Saat ini, di dalam ruang dalam keluarga Lin, Lin Qincang, Lin Juntian dan keturunan langsung keluarga Lin lainnya semuanya berlutut di tanah dengan tertib. Namun, tidak ada seorang pun di depan mereka. Hanya ada sebuah plakat hitam setinggi sekitar 30 cm dan lebar 6 cm. Dengan tulisan, Gu Xian, di atasnya dengan pena merah. Plakat itu diletakkan di sana. Dan 3 batang dupa menyala. Dupa itu sangat kuat, dan asapnya mengepul perlahan ke atas, seolah-olah di negeri dongeng. Semua orang menahan napas. Meskipun mata Lin Qincang merah karena menangis, dia masih berusaha keras untuk mengendalikan diri. Waktu terus berlalu menit demi menit, hingga akhirnya 3 batang dupa itu habis terbakar setengah. Tiba-tiba lempengan roh itu bergerak. Lalu embusan angin pun berhembus masuk ke dalam rumah. Meskipun ini adalah ruangan rahasia tanpa jendela dan agak panas, mereka tetap tidak dapat menahan rasa merinding di sekujur tubuh mereka. Rasa dingin terus menyebar ke seluruh rumah.
melekat di mana-mana. Tekan kesedihanmu dan tunggu pembalasan dendam. Tiba-tiba terdengar suara wanita tua di dalam rumah. Semua orang segera melihat ke tablet roh itu. Ada lapisan udara hitam yang menempel di atas tablet itu. Seolah-olah tablet itu dibungkus dengan lapisan kain kasa hitam. Saya akan mengikuti instruksi Master Gu Immortal. Lin Qingchang dan yang lainnya segera menanggapi dengan sopan. Apakah kau sudah tahu tentang Bai Ruo ini? Lin Qingchang dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka tidak mengatakan apapun tentang Bai Ruo, tetapi hanya memberitahunya berita bahwa Lin Qiang terbunuh. Lin Qingchang sengaja tidak mengatakannya untuk mencegah Dewa Gu menghentikan penyelamatan. Namun dia tidak menyangka Dewa Gu akan menanyakan hal itu. Belum, saya sedang mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Sang Dewa Gu menghela napas. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Yang terpenting bagiku sekarang adalah menemukan inang yang cocok. Selama aku memiliki inang, semuanya akan baik-baik saja. Gu Ulat Sutra Emas tidak ada apa-apanya di mataku. Lin Qingchang dan yang lainnya merasa lega. Terima kasih, Tuan. Lin Juntian, apakah kamu punya gambaran tentang tuan rumahnya? Lin Juntian segera berlutut dan berkata, Tuan Gu Immortal, seseorang mengirim seorang wanita muda dan cantik ke sini hari ini. Setelah pemeriksaan awal, saya menemukan bahwa wanita ini sangat cocok untuk menjadi tuan rumah Gu Immortal Anda. Oh, nada bicara Gu Immortal segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Di mana itu? Bawa ke sini agar aku bisa melihatnya. Lin Juntian dengan cepat berkata, itu ada di keluarga Lin kami, tetapi ada situasi khusus. Sang Dewa Gu bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Wanita ini adalah wanita yang sudah menikah, dan dia sangat terobsesi dengan suaminya. Saya khawatir di satu sisi, tubuhnya kotor dan tidak sempurna, dan di sisi lain, dia emosional, yang sangat menyebalkan. Sang Dewa Gu terdiam, suasana pun hening. Setelah sekitar 1 menit penuh, Lin Qingchang tiba-tiba angkat bicara. Tuan Gu Abadi, konon kota Feng Huang kita mendapat namanya karena burung phoenix. Lalu kenapa? Tanya Dewa Gu dengan nada dingin, memperlihatkan kewaspadaannya. Konon katanya burung phoenix di kota Feng Huang akan dibangkitkan setiap 500 tahun sekali. Sekarang sudah tepat 500 tahun. Aku penasaran apakah burung itu akan dibangkitkan. Suasana kembali hening saat Lin Qingchang terus bertanya. Wajah Lin Qingchang dipenuhi dengan hasrat yang kuat, hasrat untuk hidup. Karena dia berharap legenda ini benar. Jika benar, bisakah dia menggunakan perigu dan phoenix untuk menghidupkan kembali putranya? Hanya, bawa wanita itu kepadaku, dan aku akan memeriksanya. Sang Dewa Gu tidak menjawab, sebaliknya dia bicara dengan suara agak gelisah dan nada yang sedikit berubah. Tidak ada yang menyadari perubahan detail ini. Menurut mereka, dia sangat senang karena baru saja mendengar bahwa seorang wanita yang cocok telah ditemukan. Meskipun Lin Qingchang sedikit kecewa, dia tidak berani mengungkapkannya dan segera mengatur agar seseorang menindaklanjutinya. Beberapa menit kemudian, wanita itu dibawa masuk. Itu Li Ruoxi. Pada saat ini, matanya terpejam dan dia koma. Wajahnya yang halus berkerut dengan alis, memperlihatkan kegelisahan dan ketegangan. Ketika anggota keluarga Lin lainnya melihat Li Ruoxi untuk pertama kalinya, para pria menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka dan para wanita menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Dia sangat cantik. Suara mendesing, tiba-tiba angin bertiup kencang di dalam rumah. Li Ruoxi tergeletak di tanah. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, sepertinya ada ekspresi aneh di wajahnya. Bagus, bagus sekali, pengganti ini benar-benar sempurna. Ini pengganti yang selama ini aku tunggu-tunggu. Haha,
Sang Dewa Gu tertawa gembira. Anggota keluarga Lin yang ada di tempat kejadian langsung terkejut dan memuji, "Selamat, Tuan Gu Abadi. Wanita ini adalah penggantiku, sudah 500 tahun berlalu, dan akhirnya aku bisa melihat cahaya matahari lagi dan berjalan di dunia lagi." Haha, Sang Dewa Gu tertawa keras lalu memasuki tubuh Li Ruosi. Dia ingin memiliki tubuh Li Ruosi. Bab 904. Kamu benar-benar tidak dapat melihatnya. Ketika anggota keluarga Lin di tempat kejadian mendengar ini, mereka semua sangat gembira. Itu adalah kegembiraan dan ekstasi dari hati, meskipun keluarga Lin tetap kuat selama bertahun-tahun, namun sebenarnya tidak benar-benar kuat. Itu karena Gu Immortal mereka telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hanya meninggalkan jiwa yang tersisa, dan hanya bisa bertahan hidup dengan mempersembahkan dupa. Dia dapat membantu membimbing kultivasi keluarga Lin, tetapi dia tidak dapat tampil di depan umum dalam wujud fisik. Karena itu, kekuatan keluarga Lin terbatas. Sekarang, dengan Li Ruosi sebagai tuan rumahnya, Gu Immortal benar-benar dapat berjalan di bawah matahari dan benar-benar memiliki segalanya. Pada saat itu, keluarga Lin adalah eksistensi yang sangat kuat di kota Feng Huang, bahkan kota Feng Huang harus berganti nama menjadi kota keluarga Lin. Bahkan Bairuo, yang bisa menggunakan ulat sutra emas Gu, tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Lin. Dia bahkan limbah. Kalau begitu, balas dendam untuk Lin Qiang akan segera terjadi. Oleh karena itu, keluarga Lin tampaknya melihat harapan dan menjadi sangat gembira. Pandangannya jatuh pada wajah Li Ruosi yang tak sadarkan diri. Li Ruosi masih tak sadarkan diri, tetapi ekspresinya selalu dipenuhi dengan rasa sakit yang dalam, dan alisnya berkerut, seolah-olah dia sangat kesakitan. Pada saat itu, meskipun dia koma, dia merasa jiwanya seperti terjerat oleh bayangan hitam. Dan bayangan hitam ini bagaikan tali, melilitnya secara melingkar. Li Ruosi ingin memberontak, tetapi tidak bisa. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada yang keluar. Bayangan Ji Fei terus muncul di benaknya. Dia ingin Ji Fei menyelamatkannya, tetapi Ji Fei tampaknya terisolasi dalam kegelapan. Pada akhirnya, dia perlahan ditelan oleh kegelapan. Hanya cinta yang tulus dan terus-menerus untuk Ji Fei di dalam hatinya yang membuatnya diam-diam bertahan dan menyembunyikannya di dalam hatinya, tidak pernah berubah. Dia ingin melawan, tetapi akhirnya dia tidak berdaya dan kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Panggilan, Li Ruosi menghembuskan napas yang busuk, lalu perlahan membuka matanya, tetapi matanya tidak lagi jernih, juga tidak ramah seperti sebelumnya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keganasan, dan seluruh tubuhnya dingin. Lin Qiang dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini, beberapa di antara mereka yang malu-malu bahkan jatuh ke tanah. Limbah, suara dingin Li Ruosi terdengar. Lin Qiang dan yang lainnya menggigil. Ini adalah suara Dewa Gu. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa Gu Immortal telah berhasil mengambil alih tubuh itu. Selamat, Master Gu Abadi. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan dan matanya penuh dengan fanatisme. Baiklah, kalian pergilah sekarang. Aku perlu berlatih sebentar. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku akan keluar dan menangani masalah ini. Ya, Lin Qiang dan yang lainnya setuju lalu bangkit dan pergi. Di dalam rumah, Li Ruosi yang tubuhnya dirasuki oleh Dewa Gu, memandangi wajah cantiknya sendiri dan sosoknya yang bangga, dengan raut kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Hahaha, aku dibangkitkan. Sang Dewa Gu tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Ruosi, Ji Fei memejamkan matanya di dalam kamar desa Bai Sui. Dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba merasakan Li Ruosi semakin lemah.
melambaikan tangan dan memanggilnya. Sangat menyedihkan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak dapat mendengar suara apapun. Akhirnya, dia menghilang ke dalam kegelapan. Jifei, apakah kamu sedang bermimpi? Huo Lei yang sedang melamun tiba-tiba berdiri dan bertanya. Jifei Teng berdiri dengan cepat. Meskipun dia hanya bermimpi, pemandangan yang jelas itu tetap membuatnya sangat sedih. Tidak akan terjadi apa-apa pada Ruosi. Setelah Jifei selesai berbicara, dia berjalan ke jendela, mengeluarkan ponselnya, dan hendak menelepon Long Meiying. Akhirnya, dia melepaskannya. Dia sedang menunggu. Huo Lei menatap punggung Jifei. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Betapa ia berharap dapat menanggung semua ini demi Jifei. Hanya disayangkan, saat ini, di ruang tamu keluarga Lin. Meski pemakaman masih berlangsung di luar, di ruang tamu, naga Su yang mengenakan topeng kepala naga, ayam Su yang mengenakan topeng ayam, dan dua lelaki tua yang mengenakan seragam Liga Seni Bela Diri sedang duduk dan berbicara dengan Lin Qingchang dan yang lainnya. Terima kasih kepada kalian berempat karena telah mengirimkan Li Ruosi yang luar biasa ke sini. Guru abadi Gu, kami sangat senang dan sangat menyukainya. Kami pasti akan berterima kasih atas hal ini. Lin Qingchang tampaknya telah kehilangan semua rasa sakit karena kehilangan putranya. Dia menatap orang-orang dan berkata, "Haha, senang sekali jika kamu bisa memenuhi permintaan itu." Sulong tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Zuo Feng, tetua aliansi bela diri, berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, "Kami menangkap gadis kecil ini. Saat itu, kami ingin berhubungan seks dengannya dan menjadikan Jifei sebagai suami yang diselingkuhi. Namun, kami tidak melakukannya karena Anda seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah menyelamatkan kepolosannya." Haha, yang lainnya juga tertawa, tentu saja, tentu saja. Lin Qingchang segera berkata, Zuo Feng menunjukkan ekspresi yang lebih bangga di wajahnya. Aliansi seni bela diri kita bukan hanya sekedar nama, kita benar-benar kuat. Lin Qingchang dan yang lainnya segera mengangguk setuju, yang membuat Zuo Feng semakin bersemangat dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi jauh lebih santai. Harapan terbesar kami adalah Anda dapat membantu kami membunuh suaminya, Jifei. Suji teringat akan kekejaman Jifei dan tak dapat menahan diri untuk tidak berbicara terus terang. Meskipun orang-orang dari keluarga Lin sangat tidak senang karena diperalat, mereka mengira bahwa Dewa Gu telah memanfaatkan tubuh Li Ruosi, dan jika dia punya suami lain, itu akan sangat tidak pantas. Lin Qingchang segera tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, suaminya pasti akan mati." Haha, kalau begitu, kita tunggu saja kabar baiknya. Suji tertawa dan berkata, "Saya khawatir Anda tidak bisa mendengarnya." Suara Suji baru saja jatuh ketika tiba-tiba suara dingin seorang pria terdengar di ruang tamu. Desir, semua orang menoleh dan melihat seorang pria tampan dan pendiam mengenakan setelan putih muncul di ruang tamu. Itu datang tiba-tiba, datang tanpa suara, tak seorang pun menyadari kedatangannya. Bahkan seorang ahli seperti Lin Juntian tidak menyadarinya. Itu dapat digambarkan sebagai hantu. Faktanya, dia adalah Pantom, naga Pantom yang dikenal sebagai Ghost. Ketika Li Ruosi ditangkap hari itu, dia mengikutinya sampai ke sini. Namun, dia telah membunuh orang sepanjang waktu, dan tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melihat kekuatan apa yang ada di balik semua itu. Sekarang musuh di belakang kita, Sulong, Suji dan yang lainnya telah tiba. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan semuanya. Siapa kamu? Suji mengira pihak lain akan mulai memarahinya begitu dia membuka mulutnya. Dia merasa sangat malu di depan semua orang dan sangat tidak senang,
jadi dia langsung berbicara. IQ-nya terlalu rendah, Long Meiying meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Suji dan berkata dengan nada sinis. Suji menjadi semakin marah, lalu dia memikirkan perkataannya sebelumnya, bahwa dia mungkin tidak akan sempat mendengarnya, bukankah itu berarti dia akan bunuh diri? Dia langsung marah besar, aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Dragon Phantom dan melancarkan serangan. Namun begitu dia melompat, dia mendapati dirinya di udara, tidak bisa naik maupun turun. Dan pinggangnya terasa dicengkeram oleh seseorang. Dia tiba-tiba terkejut dan segera menoleh, hanya untuk mendapati bahwa dirinya telah ditangkap oleh tangan hantu naga dan diangkat ke udara. Dahi, ayam Sichuan tercengang. Sebagai salah satu dari 12 binatang zodiak Su, dia bukanlah orang biasa. Awalnya dia tidak menganggap serius Long Meiying dan mengira dia bisa dengan mudah membunuh Long Meiying. Bahkan jika dia tidak bisa, dia masih bisa lolos tanpa cedera. Hasil saya berada di udara. Seluruh tubuh saya terlindungi. Tetapi saya tidak bisa mundur. Tetapi dia tertangkap seperti ayam. Ini bukankah itu terlalu mudah? Tak terbayangkan. Mengapa? Hantu naga mendesah pelan. Bersambung,